Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu dengan saya Igawati di podcast Fornusa Lebak pada kali ini. Yang tentunya saya nggak sendirian ya, karena saya ada di samping saya ini ada narasumber yang Masya Allah, yaitu seorang pembina harian dari organisasi yang bernamakan Fornusa. Ayo kita sambut dulu, kepada Teh Nadia. Teh Nadia Limbasara. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan aku Nadia, sebagai pembina harian di Fornusa Kabupaten Lebak. Selamat pagi semua. Iya. Oh ya Teh Nadia, kalau boleh tahu Teteh nyamannya dipanggil apa? Dipanggil sayang boleh nggak? Aduh, jangan dulu ya, kalau misalkan manggil saya sama Iga kayaknya agak-agak geli gitu ya Kak. Misalkan dipanggilnya Teh Nad mungkin. Oh siap Teh Nad. Lebih nyaman panggil nama aja nggak? Oh siap. Nyamannya Iga aja. Iya. Teh Nad itu dulu sekolah di mana sih sampai bisa ketemu organisasi Fornusa ini? Oh, Masya Allah. Kalau misalkan perjalanan menuju Fornusa itu sebenarnya cukup singkat ya. Karena dulu itu Nadia nggak gabung ke Fornusa sebenarnya. Jadi tiba-tiba langsung bluk gitu. Bluk. Ngerti kan? Bluk kumaha? Pada tahun 2022 itu masih masa Covid kita. Dan teman-teman semua kayaknya kayak nggak betah di rumah karena udah sering di rumah juga. Kebetulan ada undangan dari Fornusa. Kebetulan waktu itu Nadia sebagai ketua rohis di SMA 1 Warunggunung. Nah, jadi kan Nadia dikontekin sama temen di Fornusa. Waktu itu belum kenal siapa-siapa, tapi katanya ayo kita gabung, ada kegiatan di Fornusa. Waktu itu buka bersama tahun 2022. Masya Allah, itu kesan pertama banget di Fornusa teman-teman, kayak yang nggak pernah bisa dilupain. Nah, di situ masuklah tempatnya di DKM Masjid Agung. Kita bersama sama teman-teman di Fornusa itu teman-teman cuman buka puasa. Kalau misalnya kita udah makan-makan. Kalau di Fornusa itu kita ada gamesnya sebelum buka puasa. Jadi kita kumpul di jam 3 sore waktu itu. Nah, setelah selesai acara, di situ Nadia dinobatkan sebagai peserta terbaik pada saat bukber itu. Itu pertama kalinya. Terus kayak Nadia ngerasa, ih semangat banget ya. Kok bisa sih dapat penghargaan kayak gini? Padahal cuma aktif bertanya, aktif jawab, cuman seru-seruan doang. Ya, jadi tertarik gitu dari situ gitu. Nah, tertarik ikut kegiatan, bukan ikut organisasinya. Karena waktu itu udah ikut organisasi di sekolah, Rohis sama Pramuka juga. Kebetulan di Pramuka juga sebagai juru adat, jadi kan maksudnya untuk waktu istirahat aja susah. Oh sibuk ya berarti ya? Masya Allah, itu kalau Pramuka bener-bener, tapi seru. Nah, sudah dinobatkan jadi peserta terbaik di Fornusa, itu di agenda bukber. Kenalan sama teman-teman yang lain, anak-anaknya asik. Nah dia kira mereka tuh kayak oke lah, kita tuh ada batasannya gitu. Rada alim. Iya, agak alim gitu ya kan. Terus sama ikhwan akhwat juga kayak ada pembatasnya. Tapi ternyata walaupun memang kita jaga jarak dengan laki-laki antar perempuan, tapi tidak merenggangkan komunikasi kita sebagai saudara muslim gitu kan. Tetap kita ada komunikasi baik. Nah dari situ mulai ada event-event lain selain bukber, selalu ikut. Jadi nggak pernah gitu alfa gitu dari kegiatan-kegiatannya gitu? Pernah alfa kegiatan Fornusa itu cuma 1 kali. Apa tuh? Waktu itu cuman rihlah ke kampus gitu loh, apa sih namanya? Fornusa Ghost to Campus. Oh ya. Nah, waktu itu cuman absen waktu Ghost to Campus karena kebetulan lagi pulang kampung. Pulang kampungnya ke Lampung. Jadi nggak bisa ikut. Terus kecewa juga ya nggak bisa ikut karena kita pada saat itu butuh informasi terkait kampus-kampus. Jadi salah satunya keunggulan di Fornusa itu kita teman-teman bisa tahu sebelum kita terjun ke dunia perguruan tinggi. Jadi kita di situ ada ada space waktu buat kita mengenal perguruan tinggi yang kita inginkan. Waktu Nadia juga searching dibantu teman-teman Fornusa semua. Kalau misalkan cerita banyak tentang Fornusa kayaknya nggak cukup sejam 2 jam kayaknya. Nah dari situ ada event yang paling besar menurut Nadia, first time banget di Fornusa itu ikut Rohis Camp. Nah disitulah Nadia lebih dekat lagi dengan Fornusa, karena lagi-lagi setiap kegiatan Alhamdulillah bukan sombong ya. Maaf bukan sombong.
Tapi kayak selalu dinobatkan sebagai peserta terbaik di Insya acara Allah. Fornusa. Tapi kayaknya itu teknik marketing. Aduh, sudah ada niat terselubung gitu ya. Tapi kalian memang asik ya. Sudah ada feeling ya. Ya, selama gas gitu. Jadi ternyata jadi orang yang gas-gasan itu emang agak ada negatifnya ya. Ada negatif ya, cuman ya udahlah gitu. Alhamdulillahnya kita Iya. masuk ke dalam lubang yang Allah ridhoi insyaallah. Alhamdulillah. Sama teman-teman salehah insyaallah. Kita di sini belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan berarti kita udah baik ya, Iya. tapi kita belajar Terus menerus gitu. lebih baik lagi. Gitu. Nah, masuklah ternyata ikut yang namanya ILT setelah Rohiscam. Rohiscam itu yang paling rame waktu itu tahun 2023 kalau nggak salah. Rame, pesertanya banyak gitu. Banyak, masya Allah banyak banget. Ada 190 lebih Gila, banyak peserta banget. dari semua sekolah di Kabupaten Lebak. Mulai dari Cileles, Curug Bitung, semua ada. Curug Bitung kan jeruk ya, Iya, jeruk. dalam langsung banyak banget. Terus itu kayak happy walaupun minoritas. Minoritasnya kenapa? Karena di situ aku kelas 12. Ya. Agak canggung juga ya Iya, sama agak kayak kelas 10 tuh kayak kita kakak kelas nih ya. Mau gaul sama anak kelas 10 tuh pasti apa gimana gitu. Takutnya mereka yang segan. Iya, Kayak teh semua teh. gak usah gitu kita tuh sama Real. ya kan jadi Iya. oh ternyata mereka bisa diajak berbaur juga nih Iya. gitu. Kayak Iga sama aku kan Diasikin aja. iya memang walaupun kita beda tingkatan kan Iya. jadi masuklah pada saat ILT setelah ILT ikut musda juga padahal bukan pengurus tapi ikut musda nah pada saat musda itu ditentukanlah dapat jabatan kalau secara bahasa kitanya jabatannya sebagai DPP atau Dewan Penasihat Pengurus Teteh langsung jadi DPP? ya kan Teteh? Sumpah kaget tuh. Aku kira harus jadi pengurus dulu nih buat jadi DPP gitu. DPP itu kayak apa sih? Emang kayak alumni atau gimana? iya alumni harusnya tapi kan kita tuh maksudnya aku bukan siapa-siapa nih Iya. tiba-tiba langsung jadi DPP Iya. nah nasihatin teman-teman yang butuh nasihat Iya. terkait proker aku aja nggak ngerti aku aja nggak kenal kalian prokernya nih belum kenal Iya. nah, dijelaskan dari pembina qadarullah pembina yang sangat-sangat hebat ini Masya Allah, karena beliaulah bisa terjun ke Fornusa namanya Bang Sadrianto beliau tuh berasal dari Padang teman-teman sebenarnya bukan asli warga Lebak tapi beliau sanggup dan mau membangun Lebak menjadi yang lebih baik gitu dari organisasi Fornusa ini lebih unggul Bang Sadrianto ini jauh-jauh dari Padang kan ya Iya. Lewat pulau gitu ya, karena cai. karena cari ngebrus enggak Alhamdulillah. Maksudnya perjalanannya jauh gitu Iya. dan 5 tahun mereka berjibaku bersama Fornusa karena kalau misalkan dari sejarah Fornusanya sendiri tuh panjang banget kita bisa sebanyak ini anggotanya itu Masya Allah Alhamdulillahnya karena kerja keras beliau Bang Sadrianto kami mengucapkan terima kasih banyak qadarullah sekarang sudah bebas tugas sudah diambil alih karena Bang Sadrianto mungkin sudah mau pensiun bukan karena sudah tua tapi mungkin karena perjalanan beliau sudah sangat cukup panjang membersamai kita semua akhirnya memutuskan untuk pensiun ya pensiun dini disebutnya ya terima kasih banyak Abang semoga sehat selalu. Iya. Lanjut aja ya. Tadi kan udah dibilangin ya ada beberapa proker-proker gitu. Nah proker-proker ini ada yang naungi nggak sih per bidang-bidangnya gitu? Ataupun ada kegiatan-kegiatan tertentu yang lebih dari yang Teteh omongin gitu? Gitu. Kalau untuk proker tentu aja ada yang menaungi ya. Selain dari organisasinya sendiri, yang menaunginya itu ada teman-teman kita. Jadi kita punya satu proker nih. Misalkan prokernya kita rihlah. Itu kan jalan-jalan ya teman-teman, tapi tetap kayak tadabbur alam ataupun sebagainya. Jadi rihlahnya itu misalkan Iga sebagai Fornusa pegang rihlah. Nah Iga itu sebagai koornya. Nah itu kan koordinasinya kan. Oh iya. Jadi Iga yang menaungi, Iga yang bertanggung jawab, Iga juga yang nanti jadi ketua pelaksana. Gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau yang benar-benar menaunginya ya semuanya untuk kewajiban kita untuk saling membantu walaupun tiap proker itu berbeda divisi ataupun penanggung jawabnya. Divisi-divisinya apa aja tuh kalau boleh tahu di Fornusa? Kalau divisi di Fornusa itu Iya. banyak ya. Salah satunya tuh kayak media sosial. Media sosial ini untuk
mempromosikan terkait kegiatan Fornusa ataupun kayak teman-teman juga pasti tahu ya zaman sekarang apa-apa dikontenin, apa-apa diupdate ya kan. Sampai kita makan siang aja digini-gini dulu. Iya. Tenet tetet. Itu Iya. tujuannya dari media sosial tuh untuk memperkenalkan Iya. teman, termasuk seperti ini kita ya, jadi Iya. kita saling kenal kan teman-teman. Iya. Biar mereka juga tahu tentunya ya kegiatan-kegiatan di Fornusa itu apa aja, nggak mungkin monoton banget gitu kayak ngaji, ayo sholat, naon gitu ya. Asli. Enggak seperti itu. Enggak. Stereotip bang. Iya. Terus selain media sosial ada juga kaderisasi. Nah, kaderisasi. Terus ada juga syiar. Terus apa lagi ya? Naon ya? Jadi pohon kieu. Ketuana deh saha. Jadi nih, yang paling disorot tentunya. Yang paling disorot itu presidennya teman-teman. Iya. Di Fornusa itu ada disebut presiden kalau kata kita mah. Ketuanya. Presidennya itu untuk saat ini ada Wildan Sabri Mufaris. Nah, ketuanya. Terus untuk wakil ketuanya ada Kafka Sofwan. Terus ada sekjen, sekretaris jenderal, terus ada bendahara umum, dan masih banyak lagi. Kalau misalkan pengen tahu lebih dalam ya, mendingan join aja nggak sih? Mendingan join kan? Iya dong. Daripada cuman cari tahu. Iya, gitu. Terus kayak nyari di sosmed doang gitu. Mending coba-coba guys. Itu pasti nggak bakal menyesal. Gitu. Recommended 10 out of 10. Itu ngisi kegabutan. Pas gitu forum B ya, astagfirullahaladzim, gak apa-apa. Lalu lanjut lagi ya kak. Tadi kan kayak sekilas denger nih ya, kayak kegiatan yang menurut Teteh itu yang berharga itu kayak ikut pertama kali nih, ikut yang buka bersama itu. Selain buka bersama, ada lagi nggak Teh yang menurut kakak bener-bener itu kayak berkesan banget gitu? Yang berkesan banget? Iya, banget gitu. Banget, yang berkesan dan gak akan dilupakan itu? Iya. Rahis Camp. Iya, Rahis Camp itu kita ngadainnya di alam gitu kan ya. Di alam? Iya. Maksudnya bukan di alam astagfirullahaladzim. Di tempat-tempat yang sejuk, yang asri gitu ya. Jadi kayak Masya Allah, selain tempatnya yang menyenangkan, kegiatan di sana juga di dalamnya tuh selain main game, kan rata-rata kan kita nih Gen Z nih yang udah monoton banget. Gadget. Sama yang ice breaking, game segala macam kayaknya itu udah basi deh. Tapi di Fornusa waktu Rahis Camp itu kayak beda banget. Kan ada senam tuh, pengurus itu semua ikut terjun, nggak ada yang kayak ngeliatin doang gitu di belakang atau enggak kayak biasanya kan gitu ya kan kalau ada senam-senam gitu biasanya. Pasti teman-teman kira kan organisasi Islam tapi kok ada senam sih, gimana tuh? Atau kumhanya. Jadi teman-teman tenang aja, kalau untuk perempuan tuh private banget. Iya tuh, private guys. Nah, aku nyamannya di Fornusa seperti itu. Iya, jadi kayak ada bener-bener pembatas gitu ya antara cewek sama cowoknya gitu. Tapi nggak sampai kayak komunikasinya juga nggak sampai terlalu dibatasin gitu. Gitu. Betul. Pokoknya yang kegiatan sangat-sangat wow, spektakuler tuh menurut aku pribadi ya. Itu Rahis Camp. Ya lanjut aja ya Teh. Teteh kan kayak waktu itu kan pernah bilang ya maksudnya tadi kayak ikut Fornusa, terus pramuka, terus sama ini juga Rohis yang di sekolah Teteh gitu. Terus kayak banyak kegiatan juga, dengar-dengar Teteh kan sekarang kuliah ya sekarang. Nah Teteh ngatur waktunya untuk ikutin kegiatan Fornusa sama kegiatan sekolah Teteh itu kayak gimana Teh? Ngatur waktu ya? Iya. Kalau manage waktu itu Masya Allah sebelum aku terjun ke Fornusa pun ikut apa sih kayak seminar-seminar gitu kan tentang manage waktu, dan di Fornusa juga pas ikutan agendanya ada, nah di situ aku belajar cara manage waktu bener-bener kayak kita harus kesini di waktu yang bersamaan, kita harus mementingkan memprioritaskan yang mana. Itu dipelajari juga karena waktu itu aku masih sekolah, dan Masya Allah itu adalah jadwal yang paling padat banget antara Fornusa, pramuka, Rohis di sekolah juga akademik harus seimbang kan. Nah aku tuh lebih memprioritaskan yang memang benar-benar kita posisi di situ dibutuhkan. Seperti itu. Kalau Nadia pribadi ya. Iya. Nah, kalau misalkan di Fornusa lagi ada kegiatan yang memang Nadia di situ panitia yang inti dan dibutuhkan, maka Nadia lari ke Fornusa walaupun di pramuka ada agenda yang bersamaan. Kita lihat dulu. Nah, gitu. Jadi buat teman-teman ya, kalau misalkan ikut berbagai macam organisasi harus ada rasa tanggung jawab juga. Intinya yang pertama itu rasa tanggung jawab.
kalau misalkan kita ikut organisasi hanya untuk ikut-ikutan dan tanpa ada rasa tanggung jawab, kayak temen aku ikut nih, aku juga ikut gitu. Saya tak ikut ya ingin lo gitu. Itu namanya FOMO kan. FOMO. Iya, dia kesini mau kesini mau gitu kan. Sebelum. Lanjut. Kalau misalkan itu organisasi pun kita harus memilah-milih. Iya. Nah, cara mencontohnya seperti itu. Yang pertama harus memprioritaskan di mana kita pentingkan. Terus tuh ada rasa tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab sih yang paling penting. Karena kalau misalkan tanpa tanggung jawab udah lepas. Organisasi itu mau mendarat, mau mengudara, mengair. Iya. Dia sebodoh baik gitu kalau kata bahasa. Iya. Jadi ya udahlah, ya wes gitu. Itu yang paling penting. Iya. Teteh, kalau gitu Teteh pernah gak sih kayak kerasan ya ikut banyak organisasi terus kayak irit amat gitu. Waktu itu pernah nggak Teteh kira-kira waktu masa-masa Teteh sekolah? Kalau dari Rohis dan saya tidak pernah merasa seperti itu. Karena emang bener-bener yuk kita kerjain bareng. Iya, bareng. RPG kita kerjain bareng. Apa-apa kita kerjain bareng. Cuma ada satu organisasi itu yang membuat aku bener-bener kayak ya Allah berat banget tentang ini. Ya itu. Tapi jadi pengalaman ya. Masya Allah banget pasti pengalamannya pasti hebat banget sih. Lanjut aja ya Teh. Untuk kegiatan-kegiatan yang tadi udah sebutin itu di bulan Ramadan ini selain kayak podcast kayak gini, itu ada kegiatan apa aja Teh yang mendatang itu kegiatannya? Insya Allah kita Farmasa Kabupaten Lebak dengan waktu dekat ini insya Allah kita akan mengadakan iktikaf. Iktikaf itu apa sih ya? Mungkin teman-teman di rumah aku pada tahu. Mabit meren. Mabit. Nah, kayaknya masih joinan ke situ. Masih joinan ke situ. Pasti teman-teman yang udah tahu iktikaf mungkin di luaran sana kayak ngerasa udahlah males kan cuma sholat doang. Sholat malam. Setomong. Aduh. Terus menjadi doang kita harus. Iya. Tapi sebenarnya di iktikaf itu kita ada satu kegiatan yang masya Allah benar-benar kayak ternyata iktikaf kan cuma nggak di dalam masjid aja. Ada satu kegiatan di mana semua teman-teman tuh berbaur. Kalau penasaran, kalian boleh ikut banget ya. Iya. Buat iktikaf ini, kalian boleh join sama-sama kita. Iya. Iya. Nanti insya Allah next time deh. Iya. Pokoknya kalau iktikaf itu 10 terakhir di bulan Ramadan gitu. Jadi pokoknya stay tune aja lah di IG itu Fornusa Lebak. Di Fornusa Lebak. Ya pokoknya jangan lupa datang harus. Betul. Lanjut lagi. Kan ini kayak Fornusa kan sering kayak ngadain kegiatan gitu ya. Terus pastinya juga kan Teteh bilang waktu itu kayak Rohis Camp contohnya nih, banyak sekolah-sekolah gitu yang datang ke kegiatan itu. Nah itu cara mengundang mereka tuh kayak gimana? Pakai surat atau langsung ngomong langsung gitu mungkin? Nah kalau misalkan untuk mengundang, kita kan banyak ya. Kabupaten Lebak tuh bukan cuma ada SMK di sini kan, semuanya banyak banget. Dan cara kita dari Fornusa untuk mengundang teman-teman datang ke acara yang diadakan oleh Fornusa itu, yang pertama ada memberikan yang kalau jauh banget nih ya, yang nggak bisa dijangkau sama kita gitu, karena kita masih di bawah umur mungkin masih cemet-cemet, kecil aja. Kalau misalkan bawa motor jauh-jauh, misalkan ke Leuwi Damar, kayak jadi kita caranya ngasih soft file gitu, kita kasih surat, kita komunikasiin dengan ketua rohisnya, kita ngomong sama kepala sekolahnya gitu kan. Surat kalau misalkan yang jauh-jauh. Tapi alhamdulillah dari pihak Fornusa pun udah pernah ke Cileles. Jauh juga ya. Iya, udah pernah. Kontribusi langsung, ada kajian waktu itu yang datang pembina inti secara langsung Bang Sadianto ke sana sama satu rekan Fornusa juga. Ya walaupun jauh sebenarnya kita bisa asalkan niat untuk silaturahminya kuat banget gitu ya. Real. Bener sih kalau pokoknya segala sesuatu yang kita lakuin pakai niat itu pasti bener-bener gitu ya. Bisa terjalani. Iya bisa terjalani gitu dan kita enjoy gitu. Lanjut lagi ya Teh. Tujuannya adanya Fornusa ini di organisasi ini kan kayak Fornusa gitu ya, kayak menaungi rohis-rohis kan ya. Lalu pengaruhnya sendiri dan tujuan untuk Kabupaten Lebak itu apa Teh? Kalau boleh tahu. Nah dia jawabnya seperti ya, mungkin lebih ringkasnya tuh kontribusi penuhnya Fornusa di Kabupaten Lebak itu seperti apa, untuk apa? Nah di sini ada satu kegiatan di mana untuk teman-teman selain dari Fornusa itu bisa ikut sama-sama merasakan manfaatnya adalah dengan mentoring. Mentoring. Ya, mentoring. Mentoring itu apa Teh?
Nah, untuk mentoring itu kita tuh kayak belajar bareng-bareng. Walaupun bukan sama Fornusa, tapi nanti dari pihak Fornusa ngontek ke pihak sekolah-sekolah di Kabupaten Lebak untuk mengadakan mentoring itu. Nah, untuk mentoringnya itu mentoring sendiri kayak belajar bareng. Ya memang kalau misalkan belajar tuh pasti kayak monoton gitu kan. Kita dengerin guru kita ngomongin gitu kan. Udah pakai sekolah gitu ya, dengerin guru gitu, mentoring dengerin guru kayak ya Allah gitu. Tapi tidak. Iya dong, ada caranya juga. Fornusa punya cara tersendiri buat supaya kita nggak bosan. Spill dong teh. Oh, spill ya. Spill dong teh. Ini aku bilang dari testimoni teman-teman ya. Iya, siap. Kan kebetulan Nadia juga membimbing teman-teman yang lain untuk mentoring ini. Jadi kalau dari Nadia kita ada intrik lah, jalan-jalan sambil mentoring itu sambil ngobrol-ngobrol. Menghealing. Iya, jadi enggak sepenuhnya membahas kegiatan inti itu, tapi kita ngebahas misalkan caranya wudhu gimana, cara berbaur sama teman-teman yang baik secara agama Islam tuh gimana, caranya seperti itu. Kita sambil jalan-jalan sambil ngobrol gitu. Jadi memang teknisnya enggak belajar bener-bener duduk diem gitu, sedekap we gitu. Sedekap we, duduk siap gerak Iya, enggak kayak gitu. Segala sih. Jadi itu. Iya. Ya, lanjut lagi ya Teh, kan Teh pengaruhnya tuh cukup besar ya untuk kayak pemuda-pemuda atau lagi pemuda-pemudi di Lebak itu. Menurut Teh penting banget gak sih kalau Fornusa ini untuk diikuti para pemuda-pemudi di Lebak? Kalau misalkan dari kata penting, itu penting banget sebenarnya. Tapi kita ngelihat kondisi keadaan kita pribadi, keadaan orang tua mungkin kembali lagi ke rasa tanggung jawab dan niat kita. Tapi kalau dibilang penting, sangat penting karena kita manusia biasa yang terkadang imannya itu naik turun gitu. Ya, imannya gimana mood kita kan? Hari ini kita sholat sunnah, besoknya enggak. Nah, jadi kayak gimana ya? Penting banget untuk pemuda-pemudi yang pengen belajar untuk semakin dekat dengan Allah. Karena kata Allah, satu golongan yang sangat Allah cintai, yang sangat Allah ridhoi itu adalah pemuda-pemudi yang mau belajar tentang agamanya. Masya Allah. Iya, yang masih muda-mudanya gitu, yang tertarik sama agama Islam gitu. Karena anak muda itu godaannya sangat besar banget. Mulai dari ajab-ajab. Mungkin itu berlaku hanya untuk di dalam. Iya. Di sini nggak ada sih. Yang paling rawan PMJ. PMJ apa tuh Teh? Virus merah jambu. Waduh, apa tuh merah jambu? Nggak tahu juga. Virus merah jambu yang paling susah kita cegah. Iya. Kita suka sama si A. Confess. Juga suka balik. Iya. Gitu. Kayak susah nih untuk mencegah. Kalau jadi Fornusa, kalau misalnya masuk Fornusa, malu ya. Iya. Nah, gitu. Kan? Penting. Iya sih. Jadi biar kita juga lebih mengenal diri sendiri dan juga kita nggak ngasih waktu luang buat sesuatu yang nggak berguna gitu di masa depan kita, kayak pacaran gitu kan. Takrubuz zina teman-teman. Astagfirullah. Itu apa sih? Sedikitnya. Iya, sedikitnya ya. Dari Fornusa, pentingnya Fornusa itu untuk mencegah kita sebagai manusia biasa untuk melakukan satu hal yang memang dilarang oleh Allah gitu kan. Iya. Sedikit-sedikit lah. Berproses ya teman-teman gitu. Kalau kita belajarnya dari muda, insya Allah nanti tua tinggal menikmati hasilnya. Kalau misalkan belajar sholatnya udah tua, nanti nggak gibrik-gibrik sendiri. Karena kalau udah tua stamina-nya kan beda lagi. Gibrik-gibrik. Udah lah, ntar aja sholatnya masih muda, matinya masih lama. Aduh, satah. Gitu kan. Tapi ternyata besoknya dia mati. Kan gak ada yang tahu. Iya sih ya. Jadi kita belajarnya dari sekarang aja teman-teman. Biar gak rugi. Iya. Tadi kan juga kita udah kayak ngomongin soal pemuda-pemudanya nih ya. Terus untuk perekrutannya sendiri itu dan kayak biar pemuda-pemuda ini tertarik gitu dan minat sama Fornusa itu menurut Teteh gimana? Sedangkan kondisi pemuda-pemuda saat ini kan pastinya banyak ada yang pacaran lah ya. Ataupun mereka justru ngerasa kayak gini Teh. Aku pernah ditanya sama teman aku sendiri kayak, Iga, Rohis gitu kan, Rohis di Skensa itu Ikrama. Ikrama itu anak-anaknya harus alim gak sih kalau buat masuk Ikrama?
kayak saya juga bingung ya, soalnya kelakuan saya juga terus kayak padahal nggak usah gitu, kalian nggak harus nunggu alim buat masuk organisasi rohis kayak begini. Kayak yang penting kalian punya niat gitu untuk menjadi lebih baik dan juga mau berproses gitu, walaupun pastinya susah juga gitu ya, tapi yakin deh gitu ya sama Allah gitu, takdir Allah juga pasti mendukung kita buat menjalani jalan yang baik gitu. Menurut Teh gimana tuh biar kayak meyakini anak-anak yang berpikir seperti itu? Kalau misalkan untuk meyakinkan teman-teman di luar sana yang berpikiran bahwa masuk rohis itu harus alim, kayaknya susah ya. Emang udah tertanam image-nya. Anak rohis itu kayak Masya Allah, gitu ya. Tabarakallah. Gitu. Tapi kita enggak. Gitu. Jadi sebenarnya semua organisasi itu sama, ya dibawa enjoy sama aja. Tapi memang sudah ada dari sananya untuk membawa nama baik kan rohis nih, Islami pasti begini-begini kan, alim-alim, tapi enggak contohnya gitu. Enggak ya, saya anak baik-baik guys. Tapi sebenarnya rohis itu kan ladangnya kita untuk memperbaiki agama kita, memperbaiki diri kita. Jadi jangan sungkan teman-teman kalau merasa diri kayak gua mah masih kayak gini ya hidupnya, gua masih pecicilan gini. Nah, justru kalau misalkan masuk rohis jangan segan, tunjukkan diri kalian, ekspresikan diri kalian seperti apa kalian di luar sana, dan masuk ke rohis untuk memperbaiki. Maksudnya kayak gini, Iga nih dia itu terlalu barbar teman-teman orangnya, kan terlalu barbar. Nah, ketika dia masuk rohis, oke, gue agak mundur dikit nih, agak diam-diam, kan diam-diam, kayak diam-diam itu. Tapi sebenarnya nggak usah untuk kayak diam-diam hal, cukup jadi diri sendiri aja. Tapi dengan jadi diri sendiri itu tetap memawas diri. Kayak ada orang tumben pakai dress, biasanya pakai celana. Kenapa? Senggol bacok ya. Pengen belajar feminim. Astagfirullah. Terus ya udah sih jadi diri sendiri aja. Oke, gue jadi diri sendiri pakai celana street doang. Ini diri gue loh, ngapain ngelarang gitu kan? Seharusnya enggak. Jadi diri sendiri itu adalah jadi versi yang lebih baik. Ya kan? Kayak kepribadiannya mungkin si perempuan ini tidak feminim, tomboy. Tapi dia jadi diri sendiri dia. Sebenarnya sifat tomboy itu bisa hilang. Bisa dari diri sendiri, tergantung niat juga. Karena dulu jujur saya juga agak petakilan ya anaknya gitu ya. Apa sekarang juga masih ya? Masih. Tapi masih setidaknya loh ya. Setidaknya ya. Iya. Soalnya dulu juga jujur masih agak tomboy gitu, kayak ayo deh gitu. Terus mas bro gitu. Mas bro gitu. Iya, ada lumayan pertimbangan. Dimulai dari kayak kegiatan-kegiatannya. Dulu saya kalau ada kegiatan tuh lumayan jarang pakai rok ya gitu, kayak apa sih repot banget dah jadi cewek gitu. Terus tapi setelah masuk juga gitu, setelah tahu gitu ya keutamaan cewek gitu, seperti tata bahasananya gitu, dari teman-teman juga yang kayak lingkungan yang ngedukung banget nih buat kita kayak ikut berproses jadi lebih baik juga gitu, dan lebih mendekatkan diri pada Allah tentunya ya. Jadi saya secara gak sadar nih mulai mikir kayak iya juga ya, lucu juga pakai dress gitu ya, kayak gitu. Gitu. Walaupun gak panas kamu sebenarnya. Tapi kan iya proses. Cukup tahu. Proses. Iya. Kayak gitu, pokoknya bener-bener kayak ngebantu kita sih buat kayak berproses kayak gitu, apalagi lingkungannya ini yang ngedukung kita gitu buat gitu jadi lebih baik lagi. Kan awalnya rohis ya? Iya. Untuk perekrutan ke Formosa itu kita berawal dari rohis dulu teman-teman. Dari rohis. Jadi rohis itu gunanya supaya kita tahu nih, dari Formosa tahu kalau si Ananda ini ada di situ gitu. Ada di situ. Ketempo. Kelihatan sama mata batin doang. Kelihatan ini ikut rohis nih. Yuk. Nah, setelah ikut rohis, ikutlah mentoring tadi. Nanti dari pembina rohisnya sendiri nanti ada mungkin, atau kalau misalkan di sekolahnya teman-teman nggak ada kegiatan mentoring, kalian bisa langsung aja DM ke IG Formosa buat ngadain mentoring di sekolah kalian. Bisa banget, bisa. Nanti dari pihak Formosa akan mengkoordinirkan gimana caranya supaya sekolah tersebut ada mentoring gitu teman-teman. Nah, dari mentoring itu nanti akan ada namanya Akademi Formosa. Akademi Formosa itu salah satu proker di mana teman-teman bisa masuk terlebih dahulu ke situ. Tujuannya apa? Untuk dibekali ilmu bagaimana cara tadi memanage waktu saat organisasi,
terus mengelola emosi ketika ada masalah keluarga tapi dibawa-bawa organisasi. Iya, kan nggak asik ya. Nggak asik dong. Nah di Formosa ada Akademi Formosa di mana berusaha untuk mencegah itu semua. Gitu. Ada pemateri-pemateri hebat di Akademi Formosa itu sendiri. Nanti setelah masuk Akademi Formosa, nah Ya, apalagi TNAT guys, langsung kayak ikut DPP, jeleb, wah. itu kan kemauan ya. Iya kemauan, pasti ada kemauannya juga, nggak sampai kayak asal-asalan aja udahlah, aku mah nanya-nanya baik gitu, nggak gitu ya. Jadi emang harus kayak ikut organisasi rohis dulu nih di sekolahnya gitu, biar bisa ikut perusahaan gitu. Tuh guys, kalau yang mau minat gitu ya, bisa hubungi nomor di bawah ini. boleh, jangan diedit. Lanjut lagi ya Teh. Terus untuk Teteh kan kayak sebenarnya kalau ada udah banyak nih yang minat nih sama Fornusa gitu, terus ada generasi-generasi selanjutnya yang terusnya melanjutkan gitu kepemimpinan di Fornusa, apa harapan Teteh untuk organisasi dan generasi yang selanjutnya kita? Kalau misalkan untuk harapan banyak banget, insya Allah mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, cukup di rumah aja diam aja sambil minta. Harapannya untuk Fornusa ke depannya itu bisa menjadi contoh untuk orang lain di luar sana, walaupun kita fokusnya ke anak-anak SMA yang masih labil-labilnya nih, masih mencari jati diri, ya kan, usia-usia 15, 16, 17 itu mereka 18, mereka tuh masih mencari jati diri. Gua ini sebenarnya siapa? Nah, masih manusia. Nah betul, jadi tujuan dan harapan Fornusa itu bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang mungkin masih penasaran sama dirinya sendiri, bisa langsung gitu kan. Fornusa memberikan bahwa kamu itu seperti ini, yuk kita belajar bareng. Jadi pengennya seperti itu harapannya dari Nadia pribadi untuk Fornusa gitu kan. Dan harapan untuk teman-teman di luar sana, jangan ragu buat upgrade diri, jangan ragu dan jangan malu untuk berjalan di situ-situ aja. Ngelihat teman-temannya udah lari jauh, kamu masih di situ-situ aja, kayak malu kayaknya nggak pantas deh buat kesana. Udah terlambat lah gitu buat ngikutin kayak mereka gitu. Pasti suka ngerasa kayak gitu kan ya. Betul, karena Nadia pribadi merasa seperti itu, tapi kita ngaca lagi. Karena teman-teman angkatan Nadia itu udah ada yang jadi polisi di usia muda. Masa? Iya, udah ada. Terus jadi apa sih, masuk ke perguruan tinggi yang pendidikan itu kan keren kelihatan. Keren. Ternyata yang lihat di medsosnya, temen gue udah nyampe sini nih, kok gue masih di sini. Gimana nih nanti progresnya selanjutnya? Aduh, masa depan gue gini-gini aja, kok gini aja sih hidup gue gitu. Karena anak-anak muda sekarang tuh pasti kayak gitu. Pengennya instan. Tapi rebus mie aja nggak bisa. Gitunya. Kesaatan cuina gosong. Sata. Kan banyak banget kita lihat. Kan? Jadi harapannya seperti itu. Jadi Fornusa bisa jadi naungan untuk anak-anak muda di Kabupaten Lebak, bisa lebih berkarya lagi, memacu diri supaya lebih percaya diri lagi, jangan ragu untuk melangkah. Kalau misalkan kamu jatuh, mendingan bangkit lagi, obatin lukanya, terus jalan sedikit-sedikit, nggak usah lari. Nanti capek sendiri, akhirnya nggak dilanjut, kan rugi. Kan? Harapannya itu sih, harapan paling besar terhadap Fornusa untuk pemuda-pemudi Indonesia, di Kabupaten Lebak. Indonesia juga boleh. Indonesia ada naungan. Oh, ada naungan lagi. Emang beberapa tingkat gitu Fornusa Teh? Dari Fornusa itu maksudnya ke nasional. Terus ke kabupaten. Nah, di kabupaten kan ada, kita di sini ada Cilegon, Pandeglang, Serang, Lebak. Itu bersatu semuanya. Masuk ke provinsi. Nah, di provinsi itu yang pusatnya? Ya, di provinsi pusatnya. Alhamdulillah kita Fornusa pusatnya ada di Serang. Di Serang? Sekarang Serang. Iya. Alhamdulillah ya. Harapan besarnya sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget ya. Yang paling big. Yang besar bukan harapannya untuk pemuda-pemudi ya itu. Jadi supaya Fornusa bisa jadi naungan contoh untuk teman-teman di luar sana. Jadi biar bisa kayak kita juga ngebantu anak-anak yang lain gitu ya, biar bisa udahlah ikut aja nih kegiatan ini gitu. Jadi pengalaman juga buat mereka gitu kan. Ditambah kayak ya udahlah ikut organisasi ini biar nambah temen juga kan. Gitu. Nambah pengetahuan. Gimana caranya menjalankan proker yang baik. Menjalankan proker yang baik. Menjalankan proker yang baik itu kita pelajari di Fornusa insyaallah. Oke, jadi teman-teman ya, di organisasi Fornusa ini yang udah didirikan dari lama ya, udah cukup lama, itu kalau boleh tahu dari tahun berapa? Kalau misalkan untuk nasionalnya itu, alhamdulillah di tahun
2013. Oh, 2013? 2012 2013 itu nasional. Masih SD kelas 1. SD kelas 1? Iya. Oh, aku kelas 3. Itu didirikannya pada saat itu karena ada namanya Kemah Rohis Nasional. Kemah Rohis Nasional pada tahun tersebut. Nah, bertepatannya tempatnya di Bandung waktu itu kemahnya. Nah, pada saat itu juga untuk Kabupaten Lebak, sebelum ke Kabupaten Lebak tentunya kita ada di Jakarta dulu nih untuk membentukkan Fornusa secara nasionalnya pada saat itu sekitar 2012 ke 2016. Nah, di Fornusa Kabupaten Lebak menurut yang Nadia tahu dari alumni Fornusa itu tahun 2016. 2016. Iya, 2016 2017 tuh pembentukan di Kabupaten Lebak. Karena sebelum ke 2016 itu ada vakum ya 3 tahun. Nah, itu sempat kayak sepi Fornusa, tapi alhamdulillah datangnya Bang Sabri ke Kabupaten Lebak dihidupkan kembali barengan sama teman-teman dan dipelopori oleh SMA Terpadu Al-Qudwah. Ya, dipeloporinya oleh SMA Al-Qudwah. Iya. Dibantu lah ya. Dibantu kegiatan-kegiatannya Nah, gitu ya. Kegiatan awal itu Kajian gabungan itu dari semua sekolah. Nah, dari situ mulai perekrutmen. Nah, alhamdulillah ada anggota berlanjut sampai saat ini. Sampai kita banyakan ya. Iya, alhamdulillah. Sampai banyak. Ya. Iya. Terus tadi kan pembinanya sendiri kan Bang Sandri yang udah lama gitu ya. Untuk pembina yang sekarang itu siapa Teh kalau boleh tahu? Iya. Selain Teteh. Kalau misalnya pembina intinya, Iya. ada Bu Siti Khadijah. Iya. Nah, dan ada satu lagi untuk pembina ikhwannya. Nah, kalau misalnya Nadia itu di sini cuma hanya pembina harian gitu, ya. Jadi hanya untuk ngebantu teman-teman di sini gitu di Fornusa seperti apa. Cuman gitu doang. Kayak ngasih arahan juga gitu ya. Masih arahan. Gitu ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman, untuk organisasi Fornusa ini sudah lama ya cukup diadakannya dan berfokusnya emang untuk membangun dan mengembangkan ya minat para pemuda-pemudi di Indonesia gitu. Dan sekarang khususnya di Kabupaten Lebak untuk jadi lebih baik lagi. Walaupun kita merasa aku mah nggak terlalu baik lah buat ikut organisasi-organisasi kayak gini, tapi nggak kayak gitu teman-teman. Kita harus mencoba untuk berproses. Walaupun kita gagal, jangan kita berubah untuk divisinya ataupun tujuannya, tapi kita rubah caranya gitu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang minat ya untuk ikut organisasi Fornusa, bisa langsung cek IG Fornusa aja ya di @fornusalebak gitu ya. Bisa juga sekalian follow. Iya, supaya tahu. Iya, supaya tahu kegiatan-kegiatannya, kayak siapa tuh tertarik kan gitu. Nggak di Fornusa pun nggak apa-apa, yang penting mau berjibaku untuk dirinya sendiri lah. Masya Allah, iya. Mau berubah yang lebih baik, walaupun nggak di Fornusa. Iya. Tapi kalau misalkan untuk Kabupaten Lebak, yuk kita bareng-bareng aja di Yuk bareng-bareng aja. Iya. Karena kalau misalkan nggak di Fornusa, di mana lagi kalau untuk di Kabupaten Lebak? Iya. Kan? Karena dari Rohis langsung ke Fornusa Lebak tujuannya, gitu. Siapa tahu sampai ke Fornusa nasional gitu kan guys. Iya, betul. Amin. Jangan mentok di situ aja. Iya. Dan dari Nadia pribadi, mungkin dia kayaknya cuma di Fornusa, tapi di kampus juga ada LDK gitu kan, lembaga dakwah kampus. Di situ ikut juga acara-acara IKO-nya, mentoringnya. Masih berhubungan gitu ya sama yang masih gitu. Ya, masih. Ya mungkin begitu ya akhir kata dari saya dan Teh Nadia. Cukup, terima kasih. Mohon maaf juga kalau ada beberapa kata-kata yang salah gitu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.